Gaya hidup orang Kristen dunia, apa artinya? Gaya hidup orang Kristen dunia adalah orang-orang yang mencari berita tentang apa yang terjadi di dunia ini dan mendoakannya. Bisa nggak kakak baca Roma 10 ayat 14? Roma 10 ayat 14. Namun bagaimana Orang Kristen di dunia mengetahui bahwa Allah peduli. yang belum mereka Allah peduli kepada orang bagaimana kaya, percaya kepada Dia juga peduli kepada orang yang miskin. Dia juga peduli kepada orang yang tinggal dekat dengan kita. Juga peduli kepada orang yang jauh dari kita, baik yang tidak kita kenal maupun yang tidak pernah kita jumpai. Setelah kami selesai belajar selama berminggu-minggu, saya meminta seorang teman dalam kelompok untuk ikut dengan saya ke suatu tempat yang berada di luar zona nyaman kami. Saya tumbuh di Pulau Sumatera. Saya ingat ketika saya masih kecil, tempat yang tampaknya tidak ingin dikunjungi siapapun adalah sisi utara pulau. Ya. Welcome to Aceh. Kami sudah tiba 13 jam dari Medan ke Banda Aceh. Kami akan melakukan pekerjaan kami besok, kiranya Tuhan yang menolong kami semua. Namun sekarang setelah saya memiliki perspektif yang berbeda, rasa keingintahuan saya pun semakin besar. Awalnya teman saya juga tidak yakin tentang hal itu. Apa yang membuat Anda memutuskan untuk datang kemari? Ya, saya baru saja berpikir tentang satu hal, bagaimana sebelum kita mengirim seseorang ke suatu negara yang lain ataupun bahkan ke satu pulau yang lain, sebelumnya kita harus terlebih dahulu tahu apa yang terjadi di negara kita. Apakah saudara tahu apa yang saya maksud? Daerah ini sangat berbeda dengan tempat asal kami dan juga dengan daerah Indonesia lainnya. Jadi tempat ini mereka sebut sebagai Serabi Mekah karena dari semua wilayah di dunia, wilayah ini sangat erat hubungannya dengan Timur Tengah. Dan saya masih sangat tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang budaya-budaya dari suku-suku yang ada di sini. Jalani dari sini, perbatasan Medan, Langsa, masuk Aceh Utara, masuk terus Lok Sumawe, masuk terus. Kami sudah melihat ini sejarah daripada Aceh dan di sini sangat lengkap dan pandangan kami semakin diperjelas dengan melihat sejarah-sejarah yang tertulis di museum ini. Saya berdiri tepat dekat dengan kapal pembangkit listrik tenaga diesel yang beratnya seberat 2.600 ton. Tsunami Aceh tahun 2004 yang lalu luar biasa dahsyatnya sehingga mampu menyeret kapal ini dari bibir pantai sejauh 5 km ke daratan. Luar biasa dahsyatnya tsunami Aceh.
Kami telah menyelesaikan perjalanan kami di salah satu tempat terpencil di Indonesia. Ya, inilah Sabang kilometer 0. Kilometer 0 adalah titik paling barat yang dapat Anda tuju dan masih berada di Indonesia. Saya pikir itu akan menjadi tempat yang sempurna untuk berdoa bagi bangsa saya. Menghadap ke timur, melintasi 5.120 km bumi, langit dan laut. Saya kira saya bisa mengucapkan berkat untuk bangsa ini yang sudah saya tulis di ponsel ini. Oh, kepada 273 juta jiwa yang terkasih, semoga Anda merasakan berkah air kehidupan di setiap pulau. Dalam 700 bahasa mereka akan berbicara tentang karya-karyamu yang ajaib dan perbuatanmu yang mengagumkan. Semoga masyarakat negara kita berdiri di curahan berkat dan menggunakan kami untuk mencapai itu, apapun itu. Terima kasih Tuhan, ada 234 orang di luar sana yang sedang menunggu untuk mendengar. Kawan, saya udah menerima hal yang baik dari Bapak di surga. Anak udah punya 2 seperti ini. Datang ke tempat terpencil sepertinya hal yang sepele. Namun saya berpikir sesungguhnya Tuhan sedang menunggu lebih banyak orang datang ke tempat terpencil seperti ini untuk menyatakan kemuliaannya. Apa yang paling menonjol dari buku Explorer setelah Anda melihat tempat ini? Saya selalu penasaran dengan tempat ini. Anda tahu, selama 20 tahun terakhir ini, banyak orang datang ke sini untuk memulai bisnis dan berusaha untuk berbuat baik dengan orang-orang yang tinggal di sini. Melangkah keluar dari kehidupan kota dan berkunjung, berdoa, serta belajar tentang dunia di sekitar kita adalah satu hal. Inilah yang seharusnya menjadi gaya hidup orang Kristen dunia, bukan? Namun, ketika saya memikirkan rencana kepulangan kami ke Medan dalam beberapa hari, saya menjadi bertanya-tanya. Jadi apa yang dibutuhkan di sini untuk tinggal? Maksudku sebagai orang luar. Saya rasa orang-orang memiliki banyak ketakutan dalam benak mereka saat berpikir untuk pergi ke tempat seperti ini, karena hukumnya berbeda dan mereka tidak mengenal banyak adat istiadat. Namun apakah Anda merasa sulit? Awalnya mungkin sulit untuk tinggal di tempat ini. Namun sekarang tempat ini sudah menjadi rumah saya. Dan saya hanya ingin tinggal di tempat yang Tuhan inginkan. Saya senang untuk membesarkan anak-anak saya di tempat ini dan berinteraksi setiap hari dengan penduduk setempat. Melakukan hal-hal yang Anda sukai sekaligus melayani tujuan yang lebih tinggi. Apakah keduanya harus berbeda atau dapat dilakukan secara bersamaan? Saat kami bersiap pulang, saya merasakan sedikit kerinduan, tetapi saya tidak yakin apa itu. Apakah komunitas kita pernah mengirim seseorang ke tempat seperti ini? Ya, beberapa kali menurutku ya. Saya telah menyumbangkan uang saya kepada teman dalam mengembangkan bisnisnya. Dan saya sangat senang. Tetapi setelah saya memikirkan betapa dekatnya tempat-tempat ini di hati Tuhan, saya merasa saya harus melakukan lebih banyak lagi. Ada sesuatu yang istimewa tentang memusatkan semua mata pada satu tempat. Dan ketika ada satu orang ingin pergi, orang lain dapat mendukung untuk mewujudkannya. Belajar dari buku Explore ini, kami berfokus pada 5 hal yang dapat kita lakukan. Meskipun saya yakin masih banyak lagi, namun yang saya lihat adalah bahwa pertukaran yang terjadi antar budaya merupakan tindakan yang menyenangkan Tuhan. Saya terdorong untuk membuka mata dan melihat dunia yang lebih besar daripada yang biasa saya lihat. Dan bagi saya, ini hanyalah bagian dari menjadi sedikit lebih tua, sedikit lebih bijaksana,
dan sedikit lebih dekat dengan detak jantung Tuhan. Jadi, saya tidak menganggap ini sebagai akhir. Ini adalah sesuatu dalam diri saya yang baru saja dimulai.